tanaman saya saat ini yang usianya 22 HST. Ingat, baru dispray sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Special edition hari ini saya pencitraan, guys. Melakukan pencitraan, langsung turun ke got. Tapi ini pencitraannya di lahan saya sendiri. Jadi untuk teman-teman yang komentar nggak usah bilang pencitraan, saya sudah bilang kalau ini pencitraan. Di sini saya akan menjelaskan tanaman saya saat ini yang usianya 22 HST. Ingat, baru dispray sekali. Dipupuk 2 kali karena kita tidak memakai pupuk dasar. Jadi saat usia 12 hari kita pupuk, kita sebar pupuknya. Dan untuk pemupukan kedua kita menggunakan pupuk kocor. Oke, di sini saya jelaskan mulai dari penyepraiannya. Penyepraiannya itu kurang lebih di 14 HST, kalau tidak 15 HST itu baru dispray karena kesibukan Mas Mualim yang masih manen padi. Beliaunya menggunakan Zineb sama Propinep dan dikasih Larvin karena kita belum persiapan obat. Alhamdulillah ada ulatnya Mas Gusman, ada, tapi tidak sampai menyebar. Ini sudah kita siapkan Citropin Plus untuk hamanya, dan untuk penyakitnya sudah kita siapkan M23. Karena mungkin sudah saya siapkan, jadi kendala moler sampai saat ini umur 22 hari belum ada, atau bisa dibilang tidak ada. Untuk ulat ada tapi tidak menyebar, Sob. Wes mati ular. Ulatnya sudah mati, mungkin karena ada hujan yang malam hari itu bisa membuat ulat itu mati, atau memang kena racun dari merek Larvin tadi. Dan untuk teman-teman terus Larvin ampuh. Larvin itu insek ringan yang hanya kita gunakan saat tanaman itu masih kecil. Nanti untuk selanjutnya, untuk menjaga supaya tanaman ini tidak terserang jamur jika masih ada hujan, kita sudah siapkan M23. Untuk inseknya sudah kita siapkan Citropin Plus. Jadi posisi tanaman ini aman, guys. Untuk pupuknya, pupuk yang pertama kita lakukan saat umur 12 hari. Kalau tidak salah Mas Ucup ya, 12 hari kita pupuk menggunakan Ponska Jokowi. Bukan, Ponska non Jokowi, Ponska Plus. Ponska 15 banyak 5 kilo. Kita tambahi, kita mix dengan KNO merah 3 bungkus itu 6 kilo. Terus kita kasih MgSO4 atau magnesium sulfat, itu kita kasih 1 kilo. Dan kita kasih grower sebanyak 5 kilo dari benih 50 kg. Benih berapa, Mas Job? Ya, setengah kintal. Setengah kintal. Untuk belakang rumah kita tanam 50 kg. Untuk yang temayang kita tanam 500 kg. Berapa, Mas Job? Setengah ton. Setengah ton. Oke.
Nanti saya juga akan sidak ke tanaman saya yang ada di Temayang. Dan saat ini kita menjelaskan tentang tanaman yang ada di sini. Ini got saya, ini bedengan sudah lebih dari 9 tahun Mas Ucup. Ini kurang lebih saya mulai tanam di sini itu 2012. Saat ini 2023. Kurang lebih 10 tahunan belum pernah saya bongkar. Dulu pernah dibuat praktek moler. Dulu pernah saya buat praktek gimana caranya tanaman ini bisa moler. Dulu guys, dulu sewaktu saya itu masih belajar dan saya belum konten seperti ini guys, belum membuat YouTube. Jadi untuk teman-temanku semua, ini saya hanya berbagi karena menurut saya apapun alasannya, tanam bawang merah itu jika ingin sukses, pilihlah benih yang kualitas dan olah lahan yang maksimal. Jangan menggunakan ego. Gusman Bojonegoro tanam bawang merah itu santai. Di saat lahan kita butuh di rolling, kita rolling. Di saat lahan kita itu sudah siap untuk ditanami bawang merah, kita tanami. Jadi yang jelas kuncinya itu diolah lahan yang maksimal dan benih yang kualitas. Oke, untuk pemupukan kedua, tadi pemupukan pertama guys, menggunakan KNO 6 kilo, terus Ponska Plusnya 5 kilo, berarti 11 kilo. Kita menggunakan NPK Growernya 5 kilo, berarti 16 kilo. Dan kita pakai MGSO 4 1 kilo, 17 kilo, tambah humid acid kata Mas Ucup. Tambah asam humat guys 1 kilo. Jadi total 18 kilo dari 50 kg benih. Untuk pemupukan kedua kita lakukan saat usia 19 Sub. 19 hari kemarin, kalau tidak salah, kalau tidak 19-20 itu dilakukan pengocoran oleh Mas Mualim. Pengocorannya menggunakan spray yang kita gunakan nyepray setiap hari itu guys. Kita lepas sepuyernya. Jadi kita langsung menggunakan itu dengan takaran KNO merahnya, kita menggunakan KNO merah, terus NPK Grower sama asam humat. 3 itu guys ya. KNO merahnya per tangki 16 liter saya kasih kurang lebih 350 sampai 400 gram. Itu satu tangkinya. Kurang lebih guys ya 350 gram. Untuk NPK Growernya kita kasih 250 gram. Untuk asam humatnya kita kasih 2 sendok makan. 2 sendok munjung. Ya Cuk. Untuk 50 kg benih ini habis 8 tangki. Jadi 8 tangki itu bisa dikalikan tadi kurang lebih ya guys, antara 300 sampai 350 gram itu untuk KNO merahnya, terus 250 gram untuk NPK Growernya, dan 2 sendok makan untuk asam humatnya. Terus kita kocor keseluruhan kata Mas Mualim habis 8 tangki. Nanti setelah 5 hari ini sebelum masuk Ramadan kita akan kocor lagi, tapi kita sudah tidak menggunakan KNO merah, nanti kita akan menggunakan KNO putih. Kita mix lagi dengan NPK Grower karena kita punyanya NPK Grower, dan akan kita kasih asam humat lagi. Untuk asam amino pakai enggak Mas Gusman? Sampai saat ini belum guys. Nanti kalau terlihat kurang subur kita bisa mix dengan asam amino. Ingat, untuk musim hujan tanaman yang terlalu subur kita tidak boleh memakai asam amino, karena asam amino termasuk pemacu pertumbuhan. Jika tanaman kita terlalu vigor maka akan gampang terserang jamur. Kalau tanaman sudah standar, sudah bagus, itu kita tidak usah menggunakan asam amino. Kalau musim kemarau saya sarankan menggunakan asam amino.
Jadi untuk jarak Mas Gusman, jarak ngocor itu idealnya berapa hari? Kalau menurut saya itu seminggu sekali guys. Kalau memang mau dikocor terus, itu mulai umur 10 hari dikocor, nanti umur 17 dikocor, tambah lagi seminggu lagi, setiap 1 minggu ngocor, setiap 1 minggu ngocor, sampai benar-benar umur masuki umur 45 hari. Itu bisa dilakukan pengocoran terakhir. Jadi untuk ukurannya semakin besar tanaman, semakin banyak. Ini kenapa saya kasih lumayan banyak dosisnya, pupuknya, karena kita hanya akan melakukan kemungkinan besar 3 atau 4 kali pengocoran. Itu sudah cukup karena kesibukan kita dan kesibukannya Mas Mualim. Untuk kedalaman got milik Gusman Bojonegoro itu segini guys. Jadi makanya saya sering bilang, kalau mau buat bedengan dengan menggunakan jalur gajah, usahakan gotnya itu dalam, minimal 70 cm. Untuk lebar bedengan yang pakai jalur gajah itu jangan melebihi 3 meter guys. Paling bagus 2,5 kita belas jadi 2. Untuk jalur gajahnya tidak usah dicangkul. Nanti cukup saat tanam kita kasih apa tuh? Rafia. Jadi tidak usah dipakai cangkul. Nanti dikasih jarak begitu aja, dikasih jarak kira-kira 35 atau 40 untuk jalan kaki. Tapi saya sarankan untuk musim penghujan itu lebih baik bedengan yang tunggal, bedengan yang tidak ada jalur gajahnya. Karena pada intinya bedengan yang ada jalur gajahnya itu selain meringankan yang nyepre, dari sisi lain itu karena petaninya lomoh, pemalas. Oke, tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Ini benar-benar baru dispray sekali Mas Gusman kok tatak. Kita tanam baru 15 hari sudah terserang trotol, sudah terserang jamur, yang lain-lainnya ada serangan hama. Makanya di sini saya tekankan berkali-kali untuk teman-teman yang mau tidak mau kontrak kegagalan di awal, jangan main ego, jangan menggunakan ego. Jadi untuk lahan dimaksimalkan, jangan buru-buru tanam. Wong tidak ada tanamannya sama Mas Gusman kok disuruh kita mengeluarkan modal. Memang kita itu harus memfokuskan diri saat olah lahan. Kita mengeluarkan modal. Nanti kalau tanamannya itu sudah tumbuh, kita sudah ringan. Berkali-kali saya bilang, jika kita masuk rumah dan rumah itu banyak sampahnya, maka kita akan terserang penyakit, gampang terserang penyakit. Tapi di saat kita itu baru mau masuk rumah, rumahnya itu bersih, steril, kita itu nyaman ada di rumah itu. Tidak ada bedanya dengan tanaman yang kita tanam. Jika dia habis kita tanam, tempatnya itu steril, maka dia akan tumbuh dengan baik. Itu filosofinya guys. Dan nanti kita akan up terus tanaman ini, karena kita akan up tanaman itu dari mulai tanam sampai panen. Jadi apapun panennya nanti baik bagus, standar atau kurang bagus tetap akan kita up. Oke, itu sedikit informasi dari kami. Nanti di shoot Mas Ucup keseluruhan untuk tanamannya. Ini saya jelaskan, ini dikelilingi oleh kedelai. Setelah kedelai ada kacang tanah. Habis kacang tanah itu ada melonnya, nanti biar di shoot sama Mas Ucup. Untuk teman-teman hindari tanam bawang merah di pinggir melon. Kenapa? Karena jika melon itu ada serangan jamur, maka tanaman sampan juga akan ikut habis. Tapi jika melon itu bagus, tanaman sampan juga akan aman. Jadi jangan ditelan mentah-mentah apa yang sudah diucapkan Gusman Bojonegoro. Oke, itu informasi dari kami. Doakan semoga nanti pas bulan Ramadan Gusman Bojonegoro masih bisa sidak lahan. Mas ya? Sidak lahan, tapi insya Allah kita sidak lahannya kalau tidak pagi-pagi atau subuh cilik, pasti kita nanti sidaknya di atas jam 4 sore insya Allah.
Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.